Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teknik Industri Universitas Mula Warman. Kami mendapat tugas dari Ibu Wilma selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek untuk merencanakan sebuah proyek. Nah, kelompok kami merencanakan sebuah proyek yaitu Smart Hydroponic Indoor. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 3 ada Jenny Noviani sebagai pemilik proyek, Fareza Dwi Witrian sebagai manajer proyek, Rina Aivendar sebagai tim proyek, Poli I Renaldi Jeffli sebagai tim proyek, Gladys Permatasari Susanto sebagai tim proyek, Ica Ayu Azara Putri sebagai tim proyek, Yuliana Putri Handayani sebagai tim proyek, Florentina Gebiriala Kevi sebagai tim proyek, dan Deiva Juno Islame sebagai tim proyek. Dalam perencanaan sebuah proyek pastinya memerlukan pembahasan, yaitu A. Permasalahan, B. Deskripsi produk, C. Faktor penentu keberhasilan, D. Keuntungan yang diharapkan, E. Teknologi yang digunakan, F. Deskripsi proyek, G. Perencanaan aktivitas secara global, H. Asumsi, I. Risiko, dan J. Batasan. Selain poin-poin di atas, ada pula poin tambahan yaitu WBS, diagram aktivitas, dan perhitungan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT. Sebelum memasuki poin permasalahan, berikut info globalnya. Nama proyek perencanaan yang kami ambil yaitu Smart Hydroponic Indoor. Deskripsi singkatnya seperti yaitu hidroponik merupakan metode bercocok tanam dengan menggunakan media tanam selain tanah seperti batu apung atau busa. Hal tersebut dilakukan karena fungsi tanah sebagai pendukung akar tanaman dan perantara larutan nutrisi dapat digantikan dengan mengalirkan atau menambahkan nutrisi air dan oksigen melalui media tersebut. Bercocok tanam secara hidroponik memanfaatkan lahan yang tidak begitu luas. Banyak keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh dari sistem tersebut. Hidroponik menjadi salah satu pilihan untuk budidaya pertanian yang efektif dan efisien menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke poin A yaitu permasalahan. Perkembangan teknologi dalam bidang pertanian semakin tahun semakin pesat, sehingga masyarakat khususnya petani sangat tertinggal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Maka tidak akan memperoleh keuntungan yang dimaksimalkan dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Melihat banyaknya lahan yang dipakai oleh banyaknya sektor industri dan jasa, maka masyarakat harus memikirkan cara lain untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai usaha untuk mengembangkan hasil pertanian, yaitu dengan cara bercocok tanam cara hidroponik. Sistem hidroponik pun mulai banyak digemari oleh masyarakat. Budidaya hidroponik di wilayah perkotaan pun semakin berkembang. Karena keterbatasan lahan rumah tangga di perkotaan, salah satu solusinya adalah sistem budidaya hidroponik dalam ruangan. Nah, dengan menggunakan konsep efisiensi tempat dan efektivitas waktu perawatan, budidaya hidroponik ruangan dapat dilakukan dengan menggunakan full spectrum grow light LED yang dapat menggantikan sinar matahari tersebut. Nah, cahaya dari lampu tersebut mampu diproses tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B yaitu deskripsi produk. Seperti yang diketahui, produk yang kami bawakan itu adalah Smart Hydroponic Indoor. Nah, hidroponik itu sendiri kan merupakan suatu alat perkebunan yang digunakan untuk melakukan penanaman tumbuhan, yang mana kami ini menganut sistem yang tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air. Nah, dan juga Smart Hydroponic Indoor kami ini memiliki 3 elemen pentingnya. Yang pertama itu ada full spectrum LED, yang kedua ada warning alert, dan yang ketiga ada double pot. Di mana fungsinya itu macam-macam, dan mungkin agar lebih bisa menggambarkan deskripsi produknya, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yap, ini adalah 3D dari Smart Hydroponic Indoor itu sendiri. Nah, dari yang terlihat daripada gambar, yang di atas itu merupakan full spectrum LED-nya, di mana di sini fungsinya adalah sebagai pengganti cahaya matahari, karena kan hidroponik yang kami buat ini buat di dalam ruangan tuh. Nah, jadi si LED-nya ini pengganti sinar mataharinya, jadi ada LED ini membuat sinar mataharinya. Yang kedua yaitu warning alert, di mana warning alertnya itu sendiri berada di dalam yang di panah itu di bawah, dan ini merupakan
sebuah sensor yang berada di dalam air. Jadi di dalam bawahnya ini tempat wadahnya ini tuh akan diisi air yang mana nanti akan terkena sensornya, dan sensornya ini akan berbunyi ketika air tersebut berada di batas ambang yang tidak wajar atau yang nggak sesuai gitu kan istilahnya. Dan yang terakhir ada double pot, di mana pot-pot yang ada berada pada gambar ini merupakan alat untuk menaruh benih-benih atau bibit dari tanaman yang akan kita tanam seperti itu. Jadi deskripsi produknya lengkapnya seperti itu. Kemudian pada bagian C yaitu faktor penentu keberhasilan. Jadi sebenarnya faktor penentu keberhasilan dari Smart Hydroponic Indoor ini bukan dari faktor eksternal, melainkan dari faktor internalnya, yaitu dari tim proyek itu sendiri. Karena kenapa kami bisa mengatakan demikian? Karena produk ini akan terbentuk dengan sempurna dan akan berhasil ketika tim proyek mampu merangkai sedemikian rupa alat yang akan kami desain ini menjadi satu kesatuan alat yang benar, baik, dan fungsinya pun secara fungsional bagus gitu. Jadi dengan merangkai dari LED, dari tiang penopangnya, dari double potnya, dari sensornya itu secara sempurna dan lengkap, itulah baru bisa dikatakan bahwa kami sebagai tim project itu berhasil untuk melakukan atau membuat memanajemen proyek kami yang bernama Smart Hydroponic Indoor seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B yaitu deskripsi produk. Seperti yang diketahui, produk yang kami bawakan itu adalah Smart Hydroponic Indoor. Nah, hidroponik itu sendiri kan merupakan suatu alat perkebunan yang digunakan untuk melakukan penanaman tumbuhan, yang mana kami ini menganut sistem yang tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air. Nah, dan juga Smart Hydroponic Indoor kami ini memiliki 3 elemen pentingnya. Yang pertama itu ada full spectrum LED, yang kedua ada warning alert, dan yang ketiga ada double pot. Di mana fungsinya itu macam-macam, dan mungkin agar lebih bisa menggambarkan deskripsi produknya, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yap, ini adalah 3D dari Smart Hydroponic Indoor itu sendiri. Nah, dari yang terlihat daripada gambar, yang di atas itu merupakan full spectrum LED-nya, di mana di sini fungsinya adalah sebagai pengganti cahaya matahari. Karena kan hidroponik yang kami buat ini buat di dalam ruangan tuh. Nah, jadi si LED-nya ini pengganti sinar mataharinya. Jadi ada LED ini membuat sinar mataharinya. Yang kedua yaitu warning alert, di mana warning alertnya itu sendiri berada di dalam yang dipanah itu di bawah, dan ini merupakan sebuah sensor yang berada di dalam air. Jadi di dalam bawahnya ini tempat wadahnya ini tuh akan diisi air yang mana nanti akan terkena sensornya, dan sensornya ini akan berbunyi ketika air tersebut berada di batas ambang yang tidak wajar atau yang nggak sesuai gitu kan istilahnya. Dan yang terakhir ada double pot, di mana pot-pot yang ada berada pada gambar ini merupakan alat untuk menaruh benih-benih atau bibit dari tanaman yang akan kita tanam seperti itu. Jadi deskripsi produknya lengkapnya seperti itu. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Adapun teknologi yang coba dikembangkan dalam Smart Hydroponic Indoor kami ini yaitu Full Spectrum Grow Light LED. Nah, Full Spectrum Grow Light LED ini adalah merupakan alat yang digunakan sebagai pengganti sinar matahari dalam proses fotosintesis, sehingga meskipun terletak di dalam ruangan, tumbuhan tetap mendapatkan sinar yang cukup untuk berfotosintesis. Adapun untuk penempatan dari Full Spectrum Grow Light LED dapat dilihat seperti gambar, yaitu pada bagian atas, sehingga dapat menyinari tumbuhan yang ada di bawahnya. Karena Full Spectrum Grow Light LED ini berupa sinar lampu yang digunakan sebagai pengganti dari sinar ultraviolet dari matahari. Baik, di sini saya Ica Yoza Putri dengan NIM 1909036018 akan menjelaskan tentang description proyek pada Smart Hydroponic Indoor. Nah, di sini kita mempunyai 3 maksud dan tujuan pada proyek. Yang pertama, untuk menciptakan pemanfaatan tentang smart hidroponik dengan potensi yang ada di Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua, tentu saja untuk menyediakan wadah bagi komunitas dan peminat dalam tanaman hidroponik dengan adanya Smart Hydroponic Indoor ini sebagai sarana alat penanaman yang siap digunakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tentu saja untuk menciptakan fasilitas persuasif yang rekreatif pada Smart Hydroponic Indoor sehingga menjadi suatu fasilitas terhadap masyarakat agar tertarik dengan tanaman hidroponik. Nah, tentu saja untuk hasil yang diinginkan dengan adanya Smart Hydroponic Indoor ini, kita mengharapkan dapat berpengaruh besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kedepannya. Melalui kelebihan desain pada Smart Hydroponic Indoor yang dibuat ini, juga diharapkan kedepannya masyarakat khususnya generasi muda dapat menyadari betapa besarnya potensi hidroponik di Indonesia yang dapat dikembangkan lagi.
Nah, salah satunya dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Namun, nyatanya tanpa diiringi dengan peningkatan produksi pertanian Indonesia, alhasil kondisi ketahanan pangan Indonesia berada di status sedikit lemah yang mengharuskan Indonesia untuk mengimpor beberapa produk pangannya. Sehingga, untuk dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dengan produksi pertanian, salah satunya itu dengan pembuatan tanaman hidroponik. Nah, untuk melakukan sendiri, kita menggunakan 8 step. Pada umumnya, ini bisa dilihat langsung. Lanjut, untuk estimasi perkiraan biaya, itu total per produk yang kita butuhkan dananya sebesar Rp565.000. Selanjutnya, untuk estimasi sumber daya yang dibutuhkan nih, sumber daya manusia atau singkatan dari SDM dalam menjalankan proyek Smart Hydroponic Indoor ini, Khusus PTA Ltd menerapkan kebijakan Mendesret atau penerapan tarif biaya pekerja dalam hitungan kerja harian, sehingga dapat dihitung secara rinci biaya yang diperlukan sesuai dengan hari kerja dan jumlah SDM yang dibutuhkan pada setiap aktivitas, maka didapatkan bahwa total biaya untuk SDM adalah sebesar Rp5.500.000. Halo, saya Florentina Gebi, NIM 19090360035 akan menjelaskan bagian G, yaitu perencanaan aktivitas secara global, aktivitas pembuatan produk Smart Hydroponic Indoor. Apa saja sih aktivitas-aktivitas global itu? Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini itu isinya pembentukan tim dan juga diskusi yang dilakukan dalam merencanakan proses pembuatan Smart Hydroponic Indoor itu sendiri. Hal ini dilakukan selama 7 hari dengan biaya estimasi sebesar Rp250.000. Nah, yang kedua itu administrasi. Nah, administrasi itu apa sih? Itu tuh penjelasan yang segala bentuk yang berisi dengan berkas-berkas persetujuan agar semuanya itu jelas. Nah, ini tuh dilakukan selama 7 hari dengan estimasi biaya yaitu sebesar Rp1.000.000. Nah, yang ketiga itu adalah estimasi waktu dan biaya. Fungsinya apa sih? Yang pasti itu untuk meminimalisir segala kerugian-kerugian yang ada. Nah, hal ini dilakukan selama 3 hari dengan biaya estimasi sebesar Rp300.000. Nah, kemudian ada pengumpulan data dan ide. Ini merupakan salah satu poin yang cukup penting juga karena di sini segala data, informasi, dan juga ide-ide desain yang dilakukan dalam pembuatan prototipenya nanti itu akan semua dilakukan di aktivitas global ini. Hal ini berlangsung selama 3 hari dengan biaya estimasi sebesar Rp2.000.000. Nah, kemudian yang kelima itu adalah desain, yaitu desain dari produk itu sendiri ya, dari Smart Hydroponic Indoor itu sendiri, itu desain prototipenya. Hal ini dilakukan selama 3 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp750.000. Yang keenam adalah pemilihan bahan. Nah, ini merupakan salah satu metode yang penting juga karena di sini memperhatikan kualitas, jaminan kualitas yang ada. Hal ini dilakukan selama 3 hari dengan biaya estimasi sebesar Rp1.200.000. Yang ketujuh adalah implementasi, mulai dari pemilihan bahan, perakitan, itu dilakukan selama 1 hari dengan biaya estimasi sebesar Rp1.500.000. Dan yang terakhir adalah finishing, itu merupakan tahap terakhir yaitu pengecekan terakhirnya dari produk yang telah dibuat tadi, yaitu Smart Hydroponic Indoor-nya dengan estimasi biaya sebesar 1 juta dan dilakukan dalam waktu 1 hari. Nah, yang ke H ini adalah asumsi. Nah, asumsi itu seperti apa sih? Itu produk Smart Hydroponic Indoor ini produk yang dapat membantu dalam bercocok tanam dan juga ini cocok digunakan oleh ibu rumah tangga di ruangan yang sempit dan juga minim cahaya. Nah, ini merupakan salah satu pilihan untuk budidaya pertanian yang efektif dan efisien dalam menghasilkan produk-produk yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko. Produk Smart Hydroponic Indoor menggunakan teknologi Full Spectrum Grow Light LED sebagai pengganti sinar ultraviolet yang didapatkan dari sinar matahari. Apabila komponen yang mendukung produk kita dapat bekerja dengan baik, maka tentu akan merubah fungsi dari produk. Peletakan produk yang ditunjukkan di dalam ruang tertutup seperti rumah dapat membantu orang-orang yang ingin bercocok tanam di lahan yang sempit dan minim cahaya. Jika proyek dikerjakan tanpa mempertimbangkan penggunaan komponen yang didapat bekerja di dalam ruang sempit dan minim cahaya, tentu akan mempengaruhi hasil panen juga kinerja produk yang tidak maksimal. Kemudian yaitu batasan. Yang pertama ada biaya. Berdasarkan keterangan proyek yang akan dilaksanakan, maka biaya yang akan digunakan sebesar Rp565.000 untuk keperluan bahan-bahan yang digunakan dan biaya untuk SDM yang diperlukan yaitu Rp5.500.000. Kemudian ada scope. Proyek ini sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam
di dalam ruang sempit dan minim cahaya dengan menggunakan teknologi full spectrum grow light LED sebagai pengganti sinar ultraviolet yang akan membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai WBS atau Work Breakdown Structure, di mana memiliki pengertian suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Biasanya WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Untuk proyek kami sendiri yaitu Smart Hydroponic Indoor, kami memiliki 5 bagian pada WBS, yaitu yang pertama project management, yang kedua product requirement, yang ketiga design, yang keempat implementation, dan yang kelima product testing. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian pertama. Masuk ke bagian pertama yaitu project management yang terdiri dari perencanaan, administrasi, serta estimasi waktu dan biaya proyek. Yaitu yang pertama perencanaan, mempersiapkan serta menyusun rencana yang harus dilakukan pada awal kegiatan sebelum proyek dimulai. Perencanaan sendiri terdiri dari pembentukan dan diskusi tim, yaitu berisi pembentukan susunan organisasi dalam proyek untuk mempermudah dalam pengerjaan proyek dengan menentukan pimpinan serta anggota lainnya. Dan juga dilakukannya penyampaian pendapat dari seluruh anggota tim proyek agar proyek berjalan lancar dan baik. Yang kedua, administrasi, yaitu mempersiapkan dan menyelesaikan kegiatan proyek yang bersifat administratif sebelum proyek dimulai, seperti membuat berkas persetujuan dan juga berkas lainnya. Yang ketiga yaitu estimasi waktu dan biaya proyek, yang dimana diperlukan dalam menjalankan proyek sehingga dapat meminimalisir kerugian biaya akibat kemungkinannya keterlambatan proyek. Lalu masuk ke bagian 2 yaitu product requirement yang terdiri dari pengumpulan data, pengumpulan ide desain, dan pengalokasian manpower. Pengumpulan data sendiri yaitu mengumpulkan seluruh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan untuk proyek Smart Hydroponic Indoor. Yang kedua, pengumpulan ide desain yaitu pengumpulan ide-ide desain dari anggota tim dan juga dilakukan pemilihan desain yang mana yang akan diterapkan dalam produk Smart Hydroponic Indoor. Dan yang ketiga ada pengalokasian manpower yang terdiri dari pembuatan jadwal, yaitu menentukan jadwal pengerjaan proyek berdasarkan waktu durasi target pengerjaan proyek. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga yaitu desain yang terdiri dari pembuatan desain prototipe, serta pemilihan bahan yang sesuai. Yaitu yang pertama pembuatan desain, di mana memulai membuat desain produk berdasarkan ide desain yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua desain prototipe, yaitu desain dalam bentuk prototipe sebagai langkah awal persetujuan perancangan proyek dengan klien ataupun ketua proyek. Dan yang terakhir pemilihan bahan yang sesuai, yaitu memilih bahan serta teknologi yang sesuai untuk keperluan pembuatan produk Smart Hydroponic Indoor. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang WBS dari Smart Hydroponic Indoor, yaitu tahap keempat, implementation, di mana di tahap keempat ada kegiatan yaitu pemesanan bahan yang terdiri dari pencarian seller, mencari di mana tempat menjual produk atau bahan produk yang dibutuhkan yang sesuai dengan spesifikasi. Setelah itu dilakukan pembelian bahan, yang mana dilakukan pembelian dan pembayaran yang ditandai dengan bukti jadi pembelian. Kemudian setelah itu pengecekan bahan. Setelah pengecekan bahan, dicek bahannya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, apakah ada kecacatan atau tidak. Jika tidak, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan. Menyatukan semua komponen bahan untuk menjadi satu kesatuan produk. Tahap selanjutnya adalah finishing, yaitu melakukan pengecekan terakhir dalam proses produksi dalam pembuatan produk. Selanjutnya ke tahap selanjutnya, yaitu di product testing tahap kelima, yang terdiri dari melakukan quality control dan uji coba produk, yang mana memantau kualitas dari menggunakan quality control dan melakukan uji coba produk. Selanjutnya penjaminan proyek. Penjaminan proyek ini merupakan kegiatan untuk konsultasi terakhir kepada klien.
Oke, hai teman-teman semua. Untuk sesi kali ini, aku bakal ngejelasin mengenai cara menghitung waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, di mana proyek yang akan diselesaikan ini adalah proyek dari kelompok 3, yaitu Smart Hydroponic Indoor. Nah, untuk gambar atau tampilan dari proyek itu sendiri bisa terlihat di layar teman-teman masing-masing ya. Nah, untuk menyelesaikan proyek tersebut seperti yang udah dijelaskan sebelumnya di bagian WBS itu terdapat kegiatan-kegiatan. Nah, di mana untuk menyelesaikan Smart Hydroponic Indoor tersebut ada 16 kegiatan yang dilambangkan dari A sampai dengan P. Terus di sini juga ada deskripsi untuk masing-masing kegiatannya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Terus juga dilengkapi dengan keterangan kegiatan pendahulu dari proyeknya. Terus untuk menyelesaikan atau untuk menghitung waktu proyek tersebut, kita menggunakan teknik PERT atau program evaluation and review teknik. Nah, di mana untuk teknik PERT ini menggunakan perhitungan probabilistik. Nah, untuk perhitungan probabilistik ini menggunakan 3 waktu, yaitu ada optimistic time, most likely time, dan pessimistic time. Nah, optimistic time ini merupakan waktu tercepat dari kegiatan itu dikerjakan. Untuk pessimistiknya ini adalah waktu terlama dari kegiatan tersebut, sedangkan most likely time ini merupakan waktu yang diharapkan kegiatan tersebut berjalan. Nah, jadi untuk kegiatan A, optimistic time-nya adalah 2 minggu, untuk most likely time-nya adalah 3 minggu, dan pessimistic time-nya adalah 6 minggu. Begitu seterusnya sesuai yang terlihat di layar. Nah, untuk keterangan kegiatan pendahulu ini nanti bakal membantu di dalam menggambar atau membuat diagram aktivitasnya. Jadi seperti yang terlihat untuk kegiatan B, yaitu kegiatan administrasi, akan berjalan ketika kegiatan A, yaitu pembentukan dan diskusi tim, itu telah selesai. Begitu juga dengan kegiatan C, estimasi waktu dan biaya proyek akan dijalankan ketika kegiatan pembentukan dan diskusi tim itu juga berjalan. Jadi dengan kata lain, kegiatan A ini merupakan kegiatan pendahulu untuk kegiatan B dan kegiatan C. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di diagram aktivitas. Nah, ini dia merupakan diagram aktivitas dari penyelesaian proyek Smart Hydroponic Indoor, di mana kegiatan A ini merupakan kegiatan pendahulu dari kegiatan B dan kegiatan C. Sedangkan kegiatan B ini merupakan kegiatan pendahulu dari kegiatan D. Kegiatan D dan kegiatan C itu merupakan kegiatan pendahulu dari kegiatan E, begitu seterusnya sampai dengan kegiatan terakhir yaitu kegiatan P. Nah, setelah kita menggambar diagram aktivitas, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memulai perhitungannya. Nah, tapi sebelum memulai perhitungan, kita masukkan dulu lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan per kegiatan dari kegiatan A sampai dengan kegiatan P. Nah, ini adalah diagram aktivitas yang udah dilengkapi dengan waktu-waktu most likely time-nya, di mana most likely time itu adalah waktu yang diharapkan kan. Jadi untuk kegiatan A itu diharapkan selesai selama 3 minggu. Untuk kegiatan B selama 2 minggu, kegiatan C 3 minggu, kegiatan D 3 minggu, kegiatan E 4 minggu, dan seterusnya sampai dengan kegiatan P selama 2 minggu. Nah, setelah kita memasukkan waktu most likely time-nya ke dalam diagram aktivitas, kita perlu melakukan kalkulasi yaitu mengenai waktu ekspektasi. Nah, jadi waktu ekspektasi ini dapat dihitung dengan melakukan perhitungan seperti yang ada di rumus, yaitu dengan menjumlahkan waktu optimis, menjumlahkan waktu most likely, dan menjumlahkan waktu pesimistik dengan rumus waktu optimis ditambah dengan waktu most likely dikalikan 4 dijumlahkan dengan waktu pesimisnya dibagi dengan 6. Nah, di mana waktu ekspektasi time ini dicari per kegiatan. Jadi dari kegiatan A sampai dengan kegiatan P itu dicari nilai ekspektasi time-nya, lalu akan mendapatkan hasil seperti pada tabel yang ada warna birunya ini. Jadi untuk nilai atau untuk kegiatan A itu sebesar atau selama 3,33 minggu untuk nilai ekspektasi
ekspektasi time-nya. Nah, nilai ekspektasi time ini akan digunakan sebagai pengganti untuk nilai most likely time di dalam diagram aktivitas untuk keperhitungan selanjutnya. Nah, jadi seperti yang terlihat di gambar ya, ini untuk kegiatan A sampai dengan kegiatan P, waktu kegiatannya itu yang semulanya kita menggunakan nilai most likely time, kita ganti dengan menggunakan nilai ekspektasi time-nya atau expected time. Nah, jadi untuk kegiatan A itu selama 3,33 minggu, kegiatan B selama 2 minggu, kegiatan C selama 2,83 minggu, dan seterusnya sampai dengan kegiatan P selama 2,17 minggu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ekspektasi per kegiatan, maka kita perlu mencari atau melihat lintasan-lintasan dari kegiatan aktivitas untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, untuk proyek ini terdapat 4 lintasan, yaitu lintasan yang pertama dimulai dari lintasan A ke lintasan B, ke lintasan D, kegiatan E, F, G, H, I, lalu ke J, ke L, ke M, ke N, ke O, dan ke P. Untuk lintasan kedua itu dimulai dengan kegiatan A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, dan P. Nah, untuk kegiatan 3, untuk lintasan 3 maksud saya itu dimulai dari kegiatan A, dilanjutkan dengan kegiatan C, ke E, sampai dengan ke H, ke I, lalu dilanjutkan ke J, ke L, sampai dengan ke P. Nah, untuk lintasan keempat itu dimulai dari kegiatan A, dilanjut dengan kegiatan C, lalu ke E, sampai dengan ke I. Nah, dari I ini dia menuju ke kegiatan K, lalu ke kegiatan L, dan dilanjutkan sampai dengan kegiatan P. Nah, dari lintasan-lintasan ini kita perlu tahu nilai ekspektasi total dari lintasan tersebut. Nah, untuk nilai lintasan 1 dari kegiatan A sampai dengan kegiatan P seperti yang tertera di layar gitu. Nilai total ekspektasinya itu adalah sebesar 49,83. Nah, lalu untuk lintasan kedua itu selama atau sebesar 48,67 minggu. Untuk lintasan ketiga itu sebesar 47,67 minggu. Untuk lintasan keempat itu sebesar 46,50 minggu. Nah, dari nilai atau dari besaran lintasan ini kita dapat melihat lintasan kritisnya, di mana lintasan kritis itu merupakan lintasan atau waktu terpanjang dari tiap lintasan di dalam aktivitas tersebut. Nah, di sini terlihat di lintasan pertama itu merupakan lintasan kritisnya, yaitu sebesar 49,83. Nah, setelah kita mengetahui dan kita mendapatkan nilai ekspektasi time-nya, kita udah mendapatkan lintasannya, lalu kita masuk ke perhitungan ES, EF, LS, dan LF. Nah, ini untuk mengetahui seberapa lama sih proyek ini dapat berjalan kayak gitu kan. Nah, untuk nilai ES ini merupakan waktu terdahulu dari suatu kegiatan yang dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. Sedangkan EF itu merupakan waktu terdahulu semua kegiatan atau suatu kegiatan dapat selesai. Nah, untuk mencari nilai EF itu merupakan penjumlahan dari nilai ES-nya ditambah dengan waktu kegiatannya. Sedangkan untuk LS dan LF, LS itu merupakan waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Nah, untuk LF itu merupakan waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Untuk mencari nilai LS itu sendiri merupakan pengurangan dari nilai LF dikurang dengan waktu kegiatannya. Nah, jadi untuk kita ambil contoh di kegiatan A, di mana kegiatan A ini untuk waktu pendahulunya yang tercepat itu adalah 0 karena kegiatan A ini merupakan kegiatan awal yang tidak ada pendahulunya, jadi ES-nya adalah 0. Sedangkan EF-nya itu merupakan waktu terdahulu suatu kegiatan yang dapat selesai gitu kan. Nah, di sini karena dia adalah waktu kegiatan yang awal atau kegiatan yang tidak ada kegiatan pendahulunya, maka untuk nilai AF-nya itu sama dengan lama waktu kegiatan itu berlangsung, yaitu sebesar 3,33 minggu. Nah, selanjutnya
kita akan mencari nilai ES dan nilai EF untuk setiap kegiatannya, urut. Jadi dari A baru menuju ke B, dari A ke C, baru dari B ke D, ke E, baru dari E ini dia perlu melihat nilai ES, EF dari D dan dari C. Nah, kita ambil contoh untuk yang B. Untuk mencari nilai ES, EF di B, itu dengan melihat ES itu melihat nilai EF atau 3,33 di kegiatan sebelumnya. Nah, jadi nilai ES pada B itu sama dengan nilai EF pada kegiatan sebelumnya, yaitu 3,33. Sedangkan nilai EF itu merupakan nilai ES ditambah dengan waktu kegiatannya. Jadi 3,3 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 5,33. Nah, untuk mencari nilai D dan nilai C itu caranya sama. Nah, untuk nilai E atau untuk kegiatan E itu merupakan kegiatan yang sebelumnya itu terdapat 2 kegiatan pendahulunya, yaitu ada kegiatan C dan kegiatan D. Nah, untuk menentukan nilai ES dan nilai EF-nya, untuk menentukan nilai ES itu dengan mengambil nilai EF tertinggi dari kegiatan sebelumnya. Jadi, untuk kegiatan C, nilai EF-nya adalah 6,21, sedangkan untuk kegiatan D, nilai EF-nya itu adalah 8,33. Maka untuk nilai ES di E itu adalah mengambil nilai EF pada D sebesar 8,33 karena nilai EF-nya merupakan nilai yang paling tinggi di antara 2 kegiatan pendahulunya. Nah, untuk nilai EF-nya sama, rumusnya yaitu menjumlahkan nilai ES-nya yaitu sebesar 8,33 dijumlahkan dengan lama kegiatan E itu berlangsung sebesar 4,33 minggu sehingga hasil EF-nya adalah 12,66. Nah, selanjutnya untuk mencari kegiatan F sampai dengan kegiatan P, rumusnya atau caranya sama. Sedangkan ketika kita ingin mencari nilai LS dan nilai LF, itu menghitungnya dari belakang. Jadi dari kegiatan terakhir, yaitu kegiatan P, lalu kembali ke kegiatan A. Nah, jadi untuk nilai LS dan LF di kegiatan P, kita perlu mencari yang pertama itu adalah nilai LF-nya. Di mana nilai LF ini untuk kegiatan terakhir itu sama dengan nilai EF-nya, jadi sebesar 49,83. Nah, untuk nilai LS-nya itu adalah pengurangan dari LF dikurang dengan waktu kegiatannya. Jadi, LF-nya itu 49,83 dikurang dengan lama waktu kegiatan P-nya sebesar 2,17 minggu. Jadi, hasil LF-nya adalah sebesar 47,66. Nah, begitu seterusnya sampai dengan kegiatan A. Nah, untuk kegiatan seperti kegiatan I dan kegiatan A ini kan kegiatan yang setelahnya itu ada 2 kegiatan kan. Gitu. Jadi ada kegiatan J dan ada kegiatan K. Nah, untuk menentukan nilai LF-nya ini diambil dari nilai yang paling minimal LS sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan nilai LF-nya, untuk mendapatkan nilai LF ini perlu melihat nilai LS di sebelumnya. Dan yang diambil adalah nilai yang minimal. Jadi di antara 29,82 dengan 28,66 yang paling minimal adalah yang di J. Jadi untuk nilai LF pada I itu mengambil nilai LS pada J sebesar 28,66. Nah, untuk perhitungan LF-nya sama seperti sebelumnya dengan mengurangkan nilai LF dengan lamanya waktu kegiatan di I selama 3 minggu. Jadi hasilnya adalah 25,66. Nah, setelah itu sampai dengan kegiatan A dihasilkan nilai LF-nya sebesar 0 dan nilai LF-nya sebesar 3,73. Nah, setelah kita menghitung nilai ES, EF, LS, dan LF, itu kita perlu menghitung variasinya. Nah, jadi nilai variasi ini untuk mencari tahu ragam dari kegiatan-kegiatan kita tuh sebesar apa sih gitu kan. Nah, untuk kegiatan A sampai dengan kegiatan P perlu dicari nilai variasi dengan menggunakan rumus yaitu menggunakan rumus variasi pada distribusi beta, yaitu dengan cara mengurangkan nilai pesimis dengan nilai optimisnya lalu dibagi dengan 6 dan dikuadratkan sehingga hasilnya adalah sebesar yang bisa terlihat di kolom yang berwarna ungu. Nah, untuk yang sebelumnya kita udah tahu bahwa di diagram
aktivitas kita itu ada yang namanya lintasan. Terdapat 4 lintasan. Nah, dari setiap lintasan ini kita juga perlu mengetahui besarnya atau nilai dari variasinya. Nah, untuk mencarinya adalah dengan cara menjumlahkan setiap kegiatan pada lintasan itu sendiri dengan nilai variasinya. Jadi misalnya untuk lintasan pertama itu ada kegiatan A, B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, dan P. Nah, setiap nilai variasi yang terdapat pada lintasan 1 itu dijumlah sehingga hasilnya sebesar 7,028. Nah, begitu juga dengan mencari lintasan atau mencari nilai variasi pada lintasan 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita mencari nilai variasinya, kita bisa mencari probabilitas dari lintasan-lintasan itu. Jadi, seberapa besar probabilitas dari tiap lintasan lintasan waktu untuk penyelesaian proyek kita tersebut. Nah, cara mencarinya itu dengan menggunakan rumus yang di atas ini, yaitu DT sebagai specific time-nya dikurang dengan EFT, yaitu Path Expected Time-nya dibagi dengan Path Standard Time-nya. Nah, untuk DT-nya sendiri di sini kita misalkan itu sebagai 52 minggu. Nah, artinya adalah proyek ini harus sudah selesai selama 52 minggu. Nah, setelah kita menentukan specific time-nya, lalu kita juga udah mengetahui nilai ekspektasi dari setiap lintasannya, lalu kita juga telah mengetahui variasi dari setiap lintasannya, maka kita langsung saja mencari nilai Z-nya. Dengan cara rumus yang di atas, untuk lintasan pertama hasilnya sebesar 0,8173, lintasan kedua sebesar 1,2359, lintasan ketiga itu sebesar 1,97134, dan lintasan keempat sebesar 2,08294. Nah, dari nilai-nilai Z value-nya ini, kita akan mencari nilai probabilitasnya dengan menggunakan tabel Z. Jadi misalnya kita ambil contoh untuk lintasan yang pertama, Z value-nya sebesar 0,8173, sehingga kita lihat di tabel Z-nya itu untuk nilai 0,8173 itu artinya kita lihat di kolom 0,8 di baris 0,8 maksud saya, lalu kita lihat di kolom 0,01 sehingga nilainya probabilitasnya sebesar 0,7910. Nah, ini dia hasilnya. Begitu juga dengan cara mencari lintasan 2, 3, dan 4. Ya, itu tadi cara menghitung atau mengetahui waktu penyelesaian untuk menyelesaikan proyek dari Smart Hydroponic Indoor dari kelompok 3